kembali lagi bersama saya Monica Salimba dengan NIM 2505036004. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif dan paragraf efektif. Mari kita lihat apa itu kalimat efektif dan apa itu paragraf efektif. Lalu bagaimana hubungan keduanya dan apa ya ciri-cirinya? Mari kita bahas bersama. Nah, definisi dari kalimat efektif dan paragraf efektif adalah yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti penggunaan struktur yang jelas dan logis, kemudian sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan paragraf efektif itu adalah bagian yang mampu menyampaikan gagasan utama penulis dengan jelas, secara utuh dan logis, agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi kedua kalimat efektif dan paragraf efektif ini memiliki hubungan, yaitu paragraf efektif itu disusun dari beberapa kalimat efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri kalimat efektif dan paragraf efektif. Ciri-ciri dari kalimat efektif yang pertama itu kesepadanan struktur, kesejajaran bentuk, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan bahasa, kemudian kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dari ciri-ciri selanjutnya itu ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama yaitu koherensi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama ada kesatuan gagasan, kedua koherensi, yang ketiga itu kepaduan bentuk dan bahasa, yang keempat itu kelogisan penyampaian, dan yang terakhir itu kehematan dan ketetapan kata. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalimat efektif maupun paragraf efektif. Yang pertama itu kalimat efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu gunakan subjek dan predikat yang jelas. Kemudian yang kedua itu pilih kata sesuai makna, dan yang ketiga itu pastikan strukturnya itu sejajar. Kemudian yaitu paragraf efektif. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan paragraf efektif, yang pertama, tentukan kalimat utama atau ide pokoknya. Kemudian yang kedua itu gunakan kalimat penjelas yang relevan dengan paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga itu sertakan data atau contoh untuk memperkuat gagasan dari penulis. Kemudian yang keempat, gunakan kata penghubung untuk menghubungkan antar kalimat agar paragraf ini terstruktur. Kemudian yang kelima itu susun kalimat secara logis. Nah, saya akan memberikan contoh yang mana itu kalimat efektif dan yang mana yang bukan kalimat efektif. Nah, kalimat yang bukan efektif itu bunyinya seperti ini. Dina masuk ke dalam ruang kelas. Itu bukan termasuk kalimat efektif, dia tidak termasuk. Kenapa? Karena dia dia itu boros kata, terlalu banyak kata yang sebenarnya sudah sama. Nah, contoh yang benar, contoh kalimat efektif itu yaitu Dina masuk kelas. Jadi tidak perlu ditambahkan dalam atau ruang, karena kelas itu sudah berbentuk ruang dan dalam itu sudah masuk. Jadi itu adalah contoh dari kalimat efektif. Yang tadi bukan kalimat efektif, Dina masuk ke dalam ruang kelas, dan kalimat efektifnya itu yaitu Dina masuk kelas. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Saya berharap pembahasan ini mudah dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa.